Pernahkah Anda merasa hidup Anda tidak benar-benar buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar meledak? Usaha jalan, tapi lambat. Rezeki datang, tapi selalu terasa nanggung. Kesempatan sering muncul, namun entah kenapa selalu lewat tipis di depan mata. Jika itu yang Anda rasakan, berhentilah sejenak. Karena bisa jadi bukan kerja keras Anda yang kurang, melainkan energi weton Anda yang belum benar-benar terbangun. Dan hari ini, kita akan bicara tentang satu weton yang sering diremehkan, sering dianggap biasa. Padahal menurut primbon Jawa kuno, weton ini menyimpan energi khodam yang bekerja dalam senyap. Ya, kita sedang membicarakan weton pahing. Weton yang tidak suka pamer, tidak suka ribut. Namun saat energinya terbuka, hasilnya bisa membuat orang lain bertanya-tanya, dia kok bisa sejauh itu ya? Dalam kepercayaan leluhur Jawa, pahing bukan weton yang mengejar rejeki, justru rejekilah yang perlahan mendekat sendiri saat pahing selaras dengan energinya. Namun masalahnya satu, banyak pemilik weton pahing tidak sadar bahwa sejak lahir mereka sudah didampingi energi khodam tertentu, energi yang seharusnya menjadi penguat nasib, penjaga keputusan, dan penarik peluang besar. Sayangnya, energi itu sering terkunci, bukan karena guna-guna, bukan karena orang lain, tapi karena kesalahan sikap hidup yang dianggap sepele. Di video ini, saya tidak akan menjual mimpi, tidak akan membesar-besarkan mitos. Kita akan membedahnya secara jujur dan dalam. Siapa sebenarnya khodam pahing, bagaimana cara kerjanya di kehidupan modern, dan mengapa sebagian orang pahing bisa kaya diam-diam, sementara yang lain merasa hidupnya jalan di tempat. Jika Anda weton pahing, atau memiliki pasangan, orang tua atau anak dengan weton ini, video ini bukan hiburan biasa. Ini bisa menjadi titik balik cara Anda memandang hidup. Tapi sebelum lanjut, saya minta satu hal kecil. Silahkan subscribe channel ini sekarang, karena konten seperti ini tidak muncul di mana-mana. Algoritma boleh berubah, tapi ilmu leluhur tidak pernah basi. Dan tulis di kolom komentar, saya pahing atau saya ingin tahu weton saya. Komentar Anda bukan sekedar angka, itu adalah tanda kesiapan batin untuk menerima pengetahuan berikutnya. Baik, jika Anda sudah siap, tarik nafas perlahan. Karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang jarang dibahas orang, energi khodam pahing yang bekerja dalam senyap, namun dampaknya nyata di dunia modern. Jangan kemana-mana, video ini bisa menjawab mengapa nasib Anda selama ini seolah menunggu waktu yang tepat, dan apakah waktu itu sebenarnya sudah sangat dekat. Orang dengan weton pahing sering tidak menyadari satu hal penting tentang dirinya sendiri. Hidup mereka ditentukan bukan oleh seberapa cepat bertindak, tetapi oleh seberapa tepat mengambil keputusan. Dalam primbon Jawa, pahing bukan weton yang diciptakan untuk reaktif, bukan tipe yang cocok mengikuti emosi sesaat, bukan pula weton yang berjaya karena nekat. Justru sebaliknya, pahing adalah weton penyaring keputusan. Artinya, setiap pilihan besar dalam hidup, pekerjaan, pasangan, bisnis, bahkan pertemanan, selalu melewati satu lapisan batin yang tidak dimiliki weton lain. Lapisan inilah yang disebut para leluhur sebagai ruang sunyi, tempat energi khodam pahing bekerja. Masalahnya di zaman sekarang, ruang sunyi ini sering dipaksa tutup. Tekanan hidup, tuntutan cepat sukses, perbandingan dengan orang lain di media sosial. Akhirnya banyak orang pahing mengambil keputusan terlalu cepat, mengatakan ya padahal batinnya ragu, atau memaksakan sesuatu hanya karena takut tertinggal. Dan sejak itulah, hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Menurut primbon Jawa, energi khodam pahing selalu memberi tanda sebelum keputusan besar diambil. Tandanya bukan suara, bukan mimpi aneh, bukan kejadian mistis berlebihan. Tandanya sederhana, tapi sering diabaikan. Hati terasa tidak tenang meski logika bilang aman. Pikiran terasa penuh walau pilihan terlihat bagus. Atau muncul dorongan untuk menunda tanpa alasan jelas. Bagi weton lain, ragu berarti lemah. Namun bagi pahing, ragu justru adalah sinyal perlindungan. Disinilah letak kesalahan fatal banyak orang pahing. Mereka melawan ragu itu. Mereka memaksakan keputusan. Dan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka menyalahkan nasib. Padahal yang dilanggar bukan nasib, melainkan pola kerja energi dirinya sendiri.
Khodam Pahing tidak bekerja saat Anda tergesa-gesa, ia bekerja saat Anda berani menunda demi kejernihan. Itulah sebabnya banyak orang Pahing yang sukses besar. Mereka dikenal lambat di awal, sering diremehkan, dianggap kurang agresif. Namun sekali mereka melangkah, langkah itu jarang meleset. Dalam kehidupan modern, penerapannya sangat nyata. Jika Anda weton Pahing, jangan ambil keputusan besar saat emosi naik. Jangan menjawab tawaran penting di hari yang sama. Jangan merasa bersalah saat memilih diam sehari. 1 hari diam bagi Pahing lebih berharga daripada 10 keputusan terburu-buru. Dan ini bukan soal mistis, ini soal ritme energi. Primbon Jawa mengajarkan, Pahing adalah weton yang hidupnya naik bukan dengan lompatan, melainkan dengan keputusan yang presisi. Ketika Anda selaras dengan pola ini, energi Khodam Pahing akan menjauhkan Anda dari pilihan yang merugikan, menahan langkah Anda dari kesalahan fatal, dan membuka peluang yang datang tepat di saat Anda siap. Inilah mengapa sebagian orang Pahing terlihat beruntung. Padahal bukan beruntung, mereka hanya patuh pada jeda. Dan di dunia yang serba cepat ini, jeda adalah senjata yang langka. Jika Anda selama ini merasa hidup seperti tertahan, coba ingat kembali berapa banyak keputusan besar yang Anda ambil tanpa memberi ruang sunyi bagi diri sendiri. Karena bisa jadi, bukan Khodam Pahing yang menjauh, melainkan Anda yang terlalu sering tidak mendengarkan bisikan paling halus dalam diri Anda sendiri. Jika weton lain berjaya karena keberanian mengambil resiko besar, maka Pahing berjaya karena kemampuan membaca arah sebelum orang lain sadar ada peluang. Dalam Primbon Jawa, Pahing dikenal sebagai weton pemegang kendali, bukan eksekutor yang tergesa, bukan pula pengejar keuntungan instan. Itulah sebabnya, orang Pahing sering salah memilih jalur karir, bukan karena kurang pintar, melainkan karena terlalu sering mengikuti arus yang bukan miliknya. Banyak Pahing dipaksa menjadi sales agresif, spekulan cepat kaya, pemburu target harian. Padahal, energi dasarnya bukan di kecepatan, melainkan di ketahanan dan perhitungan jangka panjang. Akibatnya, 1. Capek duluan, mental terkuras, dan hasil tidak sebanding dengan usaha. Menurut Primbon, Khodam Pahing bekerja paling kuat di bidang yang membutuhkan konsistensi, ketelitian, dan kepercayaan. Bidang yang secara alami selaras dengan Pahing antara lain, manajemen dan pengelolaan usaha, perdagangan jangka menengah dan panjang, properti, tanah, dan aset real, keuangan, pencatatan, dan strategi, bisnis yang tumbuh perlahan tapi stabil. Pahing tidak cocok dengan skema cepat kaya, investasi spekulatif tanpa data, bisnis yang mengandalkan emosi massa. Kenapa? Karena Khodam Pahing bukan penarik rezeki dadakan, melainkan penjaga aliran rezeki agar tidak bocor. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Banyak orang Pahing sebenarnya sudah punya rezeki, tapi bocor di keputusan, salah partner, salah waktu ekspansi, terlalu percaya omongan manis. Saat itulah energi Khodam Pahing melemah, bukan pergi, tetapi menarik rem. Dalam kehidupan modern, ini sering terasa seperti proyek jalan tapi keuntungan tipis, bisnis hidup tapi tidak berkembang, karir aman tapi stagnan. Padahal itu adalah tanda peringatan, bukan kegagalan. Primbon Jawa mengajarkan satu prinsip keras untuk Pahing. Jangan naik sebelum fondasi benar-benar kuat. Orang Pahing yang sukses besar biasanya punya pola yang sama, membangun pelan, menguasai satu bidang dulu, tidak ganti-ganti arah, dan sangat selektif memilih partner. Mereka mungkin kalah cepat di awal, namun saat yang lain tumbang, Pahing justru berdiri paling stabil. Disinilah Khodam Pahing bekerja nyata. Ia menjaga keputusan bisnis tetap rasional, memperingatkan saat ada potensi pengkhianatan, dan memperkuat intuisi saat memilih peluang. Sayangnya, tanda-tanda ini sering diabaikan karena dianggap takut rugi. Padahal, bagi Pahing, takut rugi adalah bentuk kecerdasan batin. Jika Anda weton Pahing dan sedang membangun karir atau usaha, ingat 3 hal ini. Jangan tergoda hasil cepat orang lain. Jangan mengabaikan rasa tidak nyaman saat memilih partner. Dan jangan naik level jika fondasi belum matang.
Satu langkah sabar bagi Pahing lebih kuat daripada 10 lompatan tanpa perhitungan. Dan ketika Anda selaras dengan ritme ini, energi Khodam Pahing akan mulai bekerja penuh. Peluang datang lewat orang yang tepat, rezeki mengalir lebih stabil, dan keputusan besar terasa lebih ringan. Inilah sebabnya banyak Pahing tiba-tiba mapan di usia yang orang lain justru mulai kelelahan. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena mereka berhenti melawan jalur hidupnya sendiri. Tidak semua kegagalan orang Pahing berasal dari nasib. Tidak semua rezeki tersendat karena orang lain. Dalam banyak kasus, penghambat terbesar justru datang dari sikap hidupnya sendiri. Primbon Jawa menyebutkan, energi Khodam Pahing bukan energi yang memaksa. Ia tidak akan menghukum. Ia tidak akan menakut-nakuti. Namun satu hal yang pasti, ia akan menjauh saat pemiliknya tidak selaras. Kesalahan pertama dan paling sering terjadi adalah memaksakan kehendak saat batin belum siap. Orang Pahing sering tahu dalam hati bahwa waktunya belum tepat. Ada rasa ragu, ada bisikan untuk menunda, namun tekanan sekitar membuat mereka melangkah juga. Hasilnya, keputusan setengah matang, kerja keras tanpa arah, dan lelah yang tidak menghasilkan ketenangan. Saat ini terjadi berulang, energi Khodam Pahing menarik diri secara perlahan. Bukan pergi selamanya, tetapi berhenti memberi dorongan. Kesalahan kedua, terlalu iri pada hasil orang lain. Ini terdengar sepele, namun bagi Pahing, iri adalah racun halus. Primbon mengajarkan bahwa energi Pahing melemah saat pemiliknya mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain, merasa hidupnya tertinggal, dan memaksakan standar sukses yang bukan miliknya. Padahal jalur Pahing memang tidak cepat, tapi stabil dan tahan lama. Saat iri menguasai batin, fokus pecah, kesabaran hilang, dan Khodam Pahing kehilangan pegangan untuk bekerja. Kesalahan ketiga yang jarang disadari, mengkhianati prinsip sendiri demi diterima lingkungan. Banyak orang Pahing sebenarnya punya nilai hidup yang kuat. Mereka tahu apa yang benar. Mereka tahu batasannya. Namun demi relasi, jabatan, atau uang cepat, mereka melanggar batas itu. Dalam Primbon Jawa, ini disebut retaknya pagar batin. Saat pagar ini retak, keputusan mudah goyah. Orang lain mudah masuk dan memanfaatkan, dan rezeki yang datang tidak bertahan lama. Khodam Pahing tidak cocok dengan hidup yang penuh kepalsuan. Kesalahan keempat, mengabaikan keseimbangan batin dan tubuh. Orang Pahing sering terlalu fokus menahan beban, diam, memendam, dan tidak berbagi. Secara luar terlihat kuat, namun di dalam terkikis pelan-pelan. Saat batin lelah, intuisi melemah, keputusan kabur, dan energi pendamping tidak mendapat ruang untuk bekerja. Primbon menekankan, ketenangan batin adalah bahan bakar utama Khodam Pahing. Kesalahan terakhir dan paling berbahaya, meremehkan tanda-tanda kecil. Orang Pahing sering mendapat peringatan halus, rasa tidak nyaman tanpa sebab, mimpi sederhana tapi berulang, atau kejadian kecil yang mengganggu rencana. Saat semua ini diabaikan, Pahing seperti berjalan tanpa kompas. Bukan tersesat seketika, tapi pelan-pelan menjauh dari jalur terbaiknya. Jika Anda weton Pahing dan merasa, hidup terasa berat padahal tidak ada masalah besar, rezeki ada tapi tidak menetap, atau hati sering gelisah tanpa sebab jelas, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Coba tanyakan pada diri sendiri, keputusan mana yang dipaksakan, nilai apa yang pernah dilanggar, dan tanda apa yang selama ini diabaikan. Karena menurut Primbon Jawa, Khodam Pahing tidak benar-benar pergi. Ia hanya menunggu sampai pemiliknya kembali jujur pada dirinya sendiri. Dan saat itu terjadi, energi yang sempat menjauh bisa kembali bekerja. Lebih tenang, lebih kuat, dan jauh lebih terarah. Banyak orang mengira penyelarasan energi Khodam Pahing harus lewat ritual berat, sesaji mahal atau laku yang melelahkan. Padahal menurut Primbon Jawa, khusus untuk weton Pahing, penyelarasan justru terjadi lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Khodam Pahing tidak menyukai hal yang berlebihan. Ia bekerja pada hidup yang tertata, jujur, dan tenang. Dan inilah rahasia yang sering luput. Penyelarasan energi Pahing dimulai sejak pagi,
bahkan sebelum Anda berbicara dengan siapapun. Langkah pertama adalah menata niat harian. Orang Pahing tidak boleh memulai hari dengan pikiran bercabang. Cukup satu niat utama, menyelesaikan satu tanggung jawab dengan bersih dan tuntas. Primbon menyebutnya sebagai menajamkan arah energi. Saat niat terlalu banyak, energi Pahing melebar dan melemah. Langkah kedua, menjaga lisan dan emosi. Ini terdengar klise, namun bagi Pahing, ini mutlak. Kata-kata kasar, keluhan berulang dan emosi yang meledak-ledak adalah pengganggu utama kerja kodam Pahing. Bukan karena marah itu dosa, melainkan karena emosi berlebihan merusak kejernihan batin. Orang Pahing boleh marah, tapi jangan larut. Boleh kecewa, tapi jangan berlarut-larut. Langkah ketiga, menepati janji kecil. Primbon Jawa sangat menekankan hal ini. Bagi Pahing, janji bukan sekedar ucapan, tetapi penanda integritas energi. Janji kecil yang ditepati, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, atau menepati ucapan sederhana, itu seperti makanan bagi kodam Pahing. Sebaliknya, janji yang diingkari meski sepele, perlahan melemahkan perlindungan batin. Langkah keempat, memberi ruang sunyi setiap hari. Tidak harus meditasi, tidak harus duduk bersila, cukup 10-15 menit, tanpa ponsel, tanpa suara, tanpa distraksi. Di momen inilah, intuisi Pahing diperbaharui. Primbon menyebutnya, membersihkan cermin batin. Tanpa ruang sunyi, Pahing kehilangan keunggulan utamanya, kejernihan. Langkah kelima dan terakhir, menghormati asal-usul. Ini sering dilupakan di zaman modern. Menghormati orang tua, mengingat leluhur, dan tidak meremehkan nilai-nilai lama. Bukan untuk terjebak masa lalu, melainkan untuk menjaga akar energi tetap kuat. Primbon Jawa meyakini, kodam Pahing menguat saat pemiliknya tidak memutus hubungan batin dengan asal-usulnya. Inilah sebabnya banyak orang Pahing terlihat biasa saja, namun hidupnya terasa berisi. Karena penyelarasan mereka bukan lewat hal besar, melainkan lewat disiplin batin harian. Jika Anda weton Pahing dan merasa, hidup mulai lebih tenang dan keputusan terasa lebih jernih, rezeki mengalir meski pelan, itu tanda penyelarasan mulai terjadi. Dan jika selama ini hidup terasa berat, bukan berarti energi Anda hilang. Bisa jadi, ia hanya menunggu untuk diajak selaras kembali. Karena menurut Primbon Jawa, kekuatan Pahing tidak pernah pergi. Ia hanya diam, menunggu pemiliknya hidup dengan ritme yang tepat. Jika Anda bertahan sampai bagian ini, itu artinya satu hal. Batin Anda sedang mencari jawaban. Kita sudah membahas banyak hal tentang weton Pahing. Bukan untuk menakut-nakuti. Bukan untuk membuat Anda bergantung pada hal gaib. Justru sebaliknya, ajaran Primbon Jawa selalu menekankan satu pesan penting. Manusia tidak dikendalikan nasib, tetapi berjalan bersama energinya sendiri. Weton Pahing bukan weton yang bersinar dengan suara keras. Ia tidak datang membawa gemuruh. Ia hadir dengan ketenangan dan hasil yang bertahan lama. Jika selama ini Anda merasa hidup berjalan pelan, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi, hidup Anda tidak sedang tertinggal, melainkan sedang dibentuk agar kuat. Dan jika Anda merasa sering menahan diri, sering berpikir panjang, sering memilih diam dibanding gegabah, maka mungkin itulah tanda bahwa energi Pahing di dalam diri Anda sedang bekerja sebagaimana mestinya. Ingat satu hal ini, dalam Primbon Jawa, yang paling cepat bukan yang paling jauh, dan yang paling tenang seringkali adalah yang paling siap menerima hasil besar. Sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tuliskan di kolom komentar, saya Pahing dan saya siap hidup selaras. Bukan untuk saya, bukan untuk algoritma, tapi untuk diri Anda sendiri. Karena kata-kata yang ditulis dengan kesadaran adalah bentuk niat yang paling jujur. Jika Anda merasa video ini memberi sudut pandang baru, jangan lupa subscribe channel ini. Di sini kita tidak membahas primbon untuk sensasi. Kita membahasnya untuk pemahaman, kewaspadaan, dan ketenangan hidup. Dan bagikan video ini kepada satu orang saja yang menurut Anda sedang merasa hidupnya jalan di tempat. Bisa jadi, ini adalah pesan yang sedang ia butuhkan. Terakhir, ingatlah, energi tidak perlu dipanggil dengan keras. Ia hanya perlu dihormati dan diselaraskan. Dan saat Anda hidup selaras dengan diri Anda sendiri, rezeki, keputusan, dan ketenangan akan menemukan jalannya, tanpa perlu dipaksakan.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jaga batin, jaga arah, dan sampai bertemu di pembahasan primbon berikutnya.